2, 1. Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Fadel Maulana di channel yang berhubungan dengan teknik biomedis dan kehidupan soal Fadel Maulana. Jadi karena sekarang kita udah cukup lama nggak nge-upload, kita bakal ngebahas salah satu aspek yang menarik nih tentang ilmu teknik biomedis, yaitu tentang telemedicine atau bahasa Indonesianya itu telemedika. Oke, jadi kali ini kita bakal mau ngapain sih sebenarnya di video ini ya? Jadi kenapa sih intinya ya, inti dari video ini tuh kita mau ngebahas telemedika. Kenapa kita ngebahas telemedika? Pertama, telemedika itu adalah matkul yang saya ambil di semester 7 saat ini dan juga sepertinya belum banyak orang yang mengetahui tentang telemedika. Itu sih kurang lebih. Dan buat teman-teman yang udah tahu telemedika, nggak apa-apa, mungkin bisa ngasih pengertian atau penjelasan lain di komen di bawah, silahkan. Kalau yang belum tahu, jadi telemedika ini istilahnya kalau gampangnya itu ada dokter dan ada pasien, tapi mereka terpisah oleh jarak yang jauh. Cuman dengan si telemedika ini jarak yang jauh bisa menjadi dekat. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Dan gimana sih cara melakukan penyingkatan jarak tersebut? Ya, menggunakan teknologi sesuai dengan salah satu slogan yang cukup dipopulerkan di Amerika, yaitu Bridging the Digital Divide, yaitu menghilangkan kesenjangan digital. Jadi orang-orang yang berada di tempat yang jauh itu bisa mendapatkan pelayanan dan juga tindakan kesehatan yang semestinya seperti orang-orang yang berada di pusat kota atau pusat daerah, kurang lebih kayak gitu sih. Dan di video kali ini kita bakal bahas tentang telemedika, pengertiannya tadi udah dijelasin sih. Terus kita bakal ngomongin tentang apa sih relevansinya di dunia kedokteran, karena jelas teknik biomedis pasti ada hubungan dengan teknik dan kedokteran. Dan kedua, implementasi yang udah ada meskipun sangat singkat, dan juga bagaimana sih telemedika itu ada di Indonesia dan implementasinya, dan juga beberapa implementasi yang sudah dilakukan di negara-negara luar. Jadi buat teman-teman yang penasaran akan hal-hal tadi, bisa disimak untuk videonya. Selanjutnya kita bakal ngomongin tentang apa sih relevansinya si telemedika ini dengan dunia kedokteran. Jadi untuk telemedika sendiri sebenarnya bisa melakukan 3 hal secara umum, yaitu tentang konsultasi, tindakan, dan juga operasi. Dan hal ini juga sangat berkaitan dengan kondisi Indonesia dan juga dunia saat ini karena masih adanya COVID-19, sehingga kita sangat memerlukan perangkat yang membuat baik pasien dan juga dokter itu terpisah atau bisa dapat menjaga jaraknya sehingga bisa tercegah adanya transmisi. Karena seperti yang kita tahu hingga saat video ini dibuat, sudah mencapai 49 juta kasus di dunia untuk kasus COVID-19, dan mau tidak mau kita pun harus memberikan sebuah solusi yang baik dan juga cepat, tepat, dan aman untuk menurunkan setidaknya atau tidak menghambat jumlah peningkatan kasus COVID-19 ini. Oke, sekarang kita bakal ngomongin tentang telemedikanya. Jadi kalau misalkan tadi saya ngomongin tentang mendekatkan jarak ya antara dokter dengan pasien, selain itu ada aspek juga yang perlu ditinjau, khususnya bagi kita yang merupakan seorang engineer ya, apalagi mungkin ada yang kuliahnya teknik seperti saya teknik biomedis ya, yang sangat multidisiplin ilmu. Di sini saya belajar telemedika itu tentang bagaimana membuat sebuah aplikasi untuk tadi mendekatkan dokter dengan pasien, atau membuat sebuah alat yang dapat melakukan tindakan terhadap pasien seperti robotika. Kebanyakan sih robotika sih, dan juga tentang sistem rekam medis. Buat teman-teman yang masih awam dengan kedua hal itu, robotika tuh ibaratnya kita membuat robot mengerjakan apa yang bisa dilakukan oleh dokter gitu. Tapi tentu saja yang menjadi otaknya tetaplah dokter, karena dokter itu yang paling memahami tentang ilmu kesehatan. Dan yang kedua tentang sistem rekam medis. Jadi kalau untuk rekam medis ini kebanyakan kan masih berbentuk kertas konvensional kan di Indonesia khususnya. Jadi dengan telemedika ini dibuatlah menjadi terintegrasi seperti sistem rekam medis elektronik lah ya. Jadi menghemat tempat, waktu, dan juga ruangan khususnya karena tidak menggunakan kertas lagi. Dan beberapa contohnya
selain tadi sistem rekam medis, ada juga yang namanya PACS, yaitu seperti sistem rekam medis, tapi ini lebih ke file-file DICOM, file-file hasil ronsen, X-ray, ya ronsen dan X-ray itu sama, MRI, CT scan, itu yang terintegrasi dalam satu software, kurang lebih kayak gitu. Itu sedikit tentang telemedika ya, dan selanjutnya tuh saya bakal ngebahas tentang beberapa penjelasan panjang. Kita ngomongin tentang robotika dulu. Kita simak tentang robotika dan telemedika di sini. Yes. Oke, kita bakal membahas lebih dalam tentang salah satu robot yang digunakan untuk aplikasi telemedika di Cina ya, atau di Tiongkok. Jadi ini adalah salah satu aplikasi terbaru di tahun 2020. Nanti saya akan tampilkan tentang papernya. Jadi dari judulnya itu adalah Keep Healthcare Workers Safe Application of Teleoperated Robot in Isolation Ward for COVID-19 Prevention and Control. Jadi seperti yang bisa teman-teman lihat di gambar. Nah, pada di gambar ini kita bisa melihat bahwa ada sebuah pasien yang terpisah di isolation ward, yaitu pasien dengan kondisi COVID-19 mungkin atau mengalami hal-hal lainnya sehingga pasien tersebut harus terisolasi. Dan dalam isolation ward tersebut terdapat pasien dan juga sebuah robot atau arm robot yang bernama Yumi IRB 14000 yang kemudian terhubung terhadap tenaga medis di sebelah kanannya seperti pada gambar ya, yang dilakukan untuk memblokir atau menghalangi terjadinya infeksi atau transmisi. Nah, di sini kita bisa melihat para dokter dan juga tenaga medis beserta ahli seseorang yang merupakan ahli untuk menggunakan wearable motion capture ini mengamati tentang vital signs dan emotional states. Jadi melihat tanda-tanda vital dan juga kondisi emosional dari seorang pasien tersebut, karena pasien tersebut tidak mengalami tindakan medis seperti pada umumnya, tapi menggunakan telemedika ya. Dan di dan pasien ini ibaratnya itu sendirian dalam sebuah ruangan dan hanya berdua dengan sebuah robot yang mungkin tidak bisa diajak berkomunikasi. Dia akan bergerak ya, karena robot ini termasuk arm robot. Dan dalam ruangan tersebut terdapat dokter, ahli psikologi, dan juga seorang yang menggunakan wearable motion capture. Ya, tenaga medis yang remote healthcare workers. Nah, dengan komen-komen atau perintah-perintah telekomunikasi, robot tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan medis terhadap pasien tersebut. Sehingga dari salah satu penelitian ini yang dilakukan oleh Bapak Yang dan kawan-kawannya, itu merupakan sebuah robot yang dapat melakukan tindakan medis dibantu dengan Yumi IRB 14000. Nanti saya akan kasih lihat videonya, untuk melakukan tindakan medis seperti USG dan juga melakukan hal-hal lain gitu. Nah, untuk robotnya sendiri teman-teman, karena kita menggunakan aspek telemedika, pada Yumi IRB 14000 ini terdapat wireless transmission module untuk transmisi data komunikasi antara ruangan pasien atau isolation ward dengan tempat para tenaga medis melakukan kegiatan-kegiatan medis. Dan kedua, itu terdapat kamera. Jadi kamera ini memberikan interaksi atau teleconference antara pasien dan juga tenaga medis. Jadi tidak secara harafiah sendiri, secara harafiah mungkin memang sendiri, tapi tidak nggak benar-benar sendiri orangnya ini gitu. Dan untuk kedua lengannya, seperti kita tahu, robot kan di ujung lengannya terdapat tools ya, atau di end of effectornya itu terdapat dua jenis tools yang bisa diganti. Nah, di sini ada reversible tools yang bisa digunakan ya. Jadi kalau di contoh ini ada contohnya seperti USG atau misalkan stetoskop dan sebagainya. Dan sebelah kiri kanannya ada medical item storage box, dan juga robot ini dapat mengatur tinggi rendahnya dari suatu robot. Jadi robot ini nggak cuman tentang robot, tapi tentang aplikasi telemedika, di mana si alat ini terdiri dari robot yang juga bisa bergerak, memberikan tindakan medis dan juga mengantarkan. Jadi ibaratnya paket
paket komplit lah dari beberapa contoh robot yang sudah disebutkan oleh Guizhou dan Klett pada artikelnya. Oke. Dan untuk aspek yang sebenarnya dilakukan oleh aspek telemedika ini, itu termasuk ke teleoperation dan juga telepresence. Jadi teleoperation untuk kegiatan operasional dari seorang dokter, ini bukan operasi yang membedah ya, tapi operasional seperti memberikan obat, memberikan tindakan gitu, dan juga konsultasi lewat telepresence-nya itu. Oke, dan itu salah satu contoh tentang robot, implementasi robot dengan isolation ward yang diimplementasikan di Cina. Salah satu contoh kedua lagi, ngomongin tentang robot, tapi tetap saja kenapa ngomongin robot terus, karena robot ini sejatinya sangat berkaitan erat dengan telemedika. Karena ibaratnya kita menggantikan kehadiran seorang dokter yang harusnya memberikan tindakan secara langsung oleh seorang robot. Nah, salah satu contoh lainnya adalah COVID-19 testing robot yang dibuat di Denmark oleh Lifeline Robotics dan juga University Southern Denmark. Mereka melakukan sebuah kolaborasi yang dipimpin oleh Esben Ostergaard, maaf jika salah penyebutan, di mana robot ini dapat melakukan swab test secara langsung dengan akurasi yang lebih tinggi dari tenaga medis manapun. Itu pun dijamin oleh Esben pada videonya, bahwa robot ini dapat mengambil sampel sangat akurat dan presisi. Jadi buat teman-teman yang pengen merasakan di tes swab oleh robot, bisa langsung ke Swedia. Tentang implementasi robotika yang berkaitan dengan telemedika, tentu saja yaitu adalah aimbot atau humanoid robot sih. Humanoid robot yang dapat berpindah-pindah tempat untuk mengantarkan barang atau sekedar memberikan peringatan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, dua contoh robot ini adalah aimbot yang dilakukan di salah satu rumah sakit di Cina, di Shenzhen, dan juga humanoid robot yang dikembangkan oleh Diligent Robotics di Austin, Texas. Kedua robot ini memiliki dua jenis kemampuan. Untuk yang di aimbot itu sendiri, robot tersebut melakukan patroli di sekitar rumah sakit di Shenzhen tersebut untuk memberikan masker dan juga peringatan atau pengingat kepada pasien dan juga orang-orang yang berada di rumah sakit untuk menjaga jarak dan juga menjaga masker. Istilahnya menerapkan protokol kesehatan lah. Dan juga untuk beberapa saat sekali, robot aimbot ini dapat menyemprotkan disinfektan untuk mengamankan atau menetralisir, maksudnya mensterilisasi ruangan yang ada di sekitar robot tersebut. Sedangkan untuk robot humanoid yang ada di Texas, robot ini dapat melakukan errands atau mengantarkan barang-barang seperti obat-obatan, jarum suntik dan sebagainya ke berbagai macam kamar yang tersebar di seluruh rumah sakit tanpa mengalami kecapean, keletihan atau mengeluh, dan juga dapat melakukan kegiatannya secara berulang-ulang sepanjang hari dan malam. Kurang lebih seperti itu sih tentang telemedika. Dan sebenarnya ada banyak contoh lagi tentang robot, tapi karena kita ngomongin tentang telemedika, kita batasi sampai sini dulu. Itu contoh tindakan robot dan juga operasi. Jadi untuk telemedika di Indonesia ini masih terbatas di konsultasi, kalau mungkin teman-teman tahu. Jadi ada Halodoc, Halodokter, Klik Dokter, dan Godok yang sudah sempat saya sebutkan. Nah, di konsultasi ini ibaratnya teman-teman mau melakukan check up atau misalkan sedikit kalau untuk tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada COVID ini, kebanyakan dari kita hanya menggunakan aplikasi tersebut aplikasi tersebut hanya untuk mengecek saya ini sakit apa gitu kan. Seperti apakah saya ini sedang sakit kulit, kurap, panu kadas kurap, atau misalkan mengalami flu atau sebagainya. Dan biasanya itu ada artikel dan juga forum tentang penyakit tersebut. Nah, cuman untuk karena COVID-19 ini, konsultasi dokter semakin berkembang, di mana sekarang bisa melakukan konsultasi secara online lewat teleconference seperti mungkin lewat Zoom, Google Meet dan sebagainya, dan difasilitasi oleh beberapa aplikasi telemedicine yang dibuat oleh anak-anak bangsa Indonesia gitu. Dan untuk selain beberapa startup swasta tadi, ada juga yang dibuat inisiatif oleh Kementerian Kesehatan, yaitu Temenin.
temenin aku dong. Oke. Temenin ini adalah Telemedicine Indonesia, inisiatif dari Kemenkes, dan untuk temenin sendiri memiliki empat fungsi, ya, 4 layanan telemedicine. Dia sudah yang pasti memiliki telekonsultasi, yang namanya juga telekonsultasi, untuk konsultasi langsung antara dokter dengan pasien. Kemudian ada teleradiologi untuk pemrosesan gambar hasil radiologi terhadap dokter radiologi, sehingga konsultasi bisa dilakukan lebih cepat dan tepat oleh dokter radiologinya langsung. Karena biasanya kalau misalkan zaman dahulu ketika sudah di ronsen lewat lab itu butuh waktu untuk pasien memberikan hasil lab atau hasil lab tersebut untuk sampai ke dokter radiologi, atau mungkin dokter yang dapat membaca hasil radiologi. Selanjutnya ada tele EKG, di mana tele EKG ini untuk pasien yang mengalami gangguan pada jantung, melakukan diagnosis terhadap jantungnya dengan menggunakan elektrokardiograf atau EKG, dan hasilnya tersebut akan diberikan kepada dokter jantung sehingga dapat dilakukan sebuah diagnosis. Dan terakhir tele USG untuk para ibu hamil yang ingin melahirkan, mengecek kandungannya, dapat melakukan tele USG. Jadi untuk membantu diagnosis ibu-ibu hamil yang berada di pelosok daerah, dan diagnosisnya dapat dilakukan oleh dokter kandungan atau OB-GYN yang berada di pusat kota, untuk mempercepat rujukan jika misal terjadi penyakit-penyakit yang tidak terduga. Nah, kurang lebih itu sudah beberapa info basic sih tentang telemedicine, layanan telemedicine yang di-provide oleh Temenin. Dan mungkin cukup sekian tentang telemedicine di Indonesia dan beberapa aplikasinya ya. Jadi telemedika ini dapat diimplementasikan bisa lewat secara konsultasi dengan kita membuat aplikasi ya. Kalau kita ngomongin secara engineer nih, kita bisa bikin aplikasi yang dapat menghubungkan dokter dengan pasien, atau kita juga bisa membuat sebuah perangkat telemedika yang tadi untuk operasi robot. Jangan operasi dulu lah, tindakan seperti lewat transmisi data yang dikirimkan oleh wearable motion capture untuk melakukan tindakan medis, seperti yang dilakukan oleh Yang dan kawan-kawan di rumah sakit di Cina, yang tadi isolation ward dan sebagainya. Dan terakhir itu membuat robot yang dapat membantu proses operasi. Dan kalau misalkan saya boleh berkata, opini saya, telemedika ini akan berkembang sangat pesat, baik dimanapun itu, khususnya di Indonesia, karena kita terpisah oleh lautan ya, karena kita adalah negara kepulauan, dan penyebaran dokter itu masih belum merata di Indonesia, masih terpusat di Pulau Jawa dan juga kota-kota besar. Dan bayangkan buat para pasien yang berada di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah jauh, itu akan kesulitan untuk mendapatkan akses ke sana. Jadi buat saya menghimbau untuk semua yang menonton ini, teman-teman teknik, teman-teman engineer yang akan menjadi seorang engineer di masa depan, jika ingin fokus ke sini akan sangat memberikan manfaat banyak, khususnya untuk rakyat Indonesia. Dan mungkin cukup sekian tentang aplikasi telemedika di Indonesia, dan semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.